Bil Arabiah apa bil Indonesia? Indonesia pakot. Oke. Hadis munkar ya. Munkar. Ya. Uktub. Hadis munkar ialah hadis munkar ialah hadis yang diriwayatkan oleh ya perawi dhaif, hadis yang diriwayatkan oleh perawi dhaif yang berbeda dengan perawi yang thiqat. Dhaif itu lemah, kalau thiqat kuat ya. Jadi hadis munkar ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi dhaif yang berbeda dengan perawi yang thiqat ya. Perawi yang thiqat. Itu hadis mungkar. Contohnya hadis man aqamas sholata wa ataz zakata wa hajja wa shoma wa qarad dhaifa dakhalal jannah. Barang siapa menjalankan sholat, menunaikan zakat, haji, puasa, dan menjamu tamu, maka dia akan masuk surga. Hadis ini mungkar. Kenapa? Karena perawi yang sikotnya yang lain meriwayatkan dari Abi Ishaq secara mauquf. Karena perawi yang sikot yang lain tidak meriwayatkan ini, ya, tidak meriwayatkan dari jalur Hubayib, ya. Yang sikot, perawi yang sikot itu meriwayatkan dari perawi yang lain, ya. Jadi hadis yang ini itu diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari jalur Hubayib bin Habib. Di mana Abi Hatim ini dan Hubayib itu dhaif ya. Dhaif. Perawi yang dhaif. Nah, perawi-perawi sikot lainnya itu meriwayatkan
diriwayatkannya bukan dari jalur Hubayyib, tapi dari jalur Abi Ishaq. Ya, Abi Ishaq ini sikot ininya. Apa? Perawi yang sikot gitu. Jadi artinya kita harus tahu mana perawi yang sikot dan mana perawi yang doif. Ada perawi yang doif, yang lemah hafalannya. Ada perawi yang sikot hafalannya, yang kuat. Kalau hadis al-munkar itu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang doif. Ya. Berbeda dengan perawi yang sikot. Itu namanya hadis mungkar. Ada kebalikan dari hadis mungkar. Kebalikan dari hadis mungkar yaitu hadis ma'ruf. Hadis ma'ruf. Hadis ma'ruf ialah hadis yang diriwayatkan dari perawi yang sikot, yang kuat. Hadis yang diriwayatkan dari atau oleh perawi yang sikot, yang berbeda dengan perawi doif. Berbeda dengan perawi doif. Hadis ma'ruf ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi sikot, perawi yang kuat, yang berbeda dengan perawi doif. Kalau perawi sikotnya mah begini hadisnya, perawi doifnya mah berbeda begitu. Gitu ya. Jadi hadis diriwayatkan oleh perawi sikot namanya ma'ruf. Kalau kalau hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang doif namanya munkar. Nah, itu nambah dua. Yang sering kita dengar adalah hadis maudhu. Maudhu itu artinya hadis apa? Hadis palsu. Nah, coba tulis. Apa itu hadis maudhu? Hadis maudhu ialah berita yang dibuat-buat oleh seseorang. Berita yang dibuat-buat oleh seseorang lalu disandarkan kepada Rasulullah, sahabat atau tabi'in. Ya. Lalu disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat atau tabi'in. Jadi hadis atau berita itu seolah-olah merupakan berita dari Rasulullah
atau dari sahabat atau dari tabi'in. Ada contohnya enggak? Banyak sekali contoh hadis-hadis maudhu itu. Contohnya ada hadis tukang dagang terong. Orang banyak dagang terong ya. Supaya terongnya itu laku, maka dia bikin hadis. Hadisnya ini yang masyhur begini. Atau hadis yang maudhunya itu. Al-badin janu dawaun min kulli da'in. Mana badinjan? Terong. Kamu tahu terong? Pernah makan? Enak nggak? Enak benar. Tukang dagang terong ini biar laku terongnya, maka dia bikin hadis itu. Hoi, kaum muslimin, semuanya nih ke sini. Ada hadis yang mengatakan bahwa al-badin janu dawaun min kulli da'in. Terong itu adalah obatnya dari segala macam penyakit. Tuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-badin janu dawaun min kulli da'in. Rawahu siapa gitu? Rawahu Turmudi atau apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa terong itu adalah merupakan obat dari segala macam penyakit. Hadis riwayat Ahmad dan sebagainya atau sebagainya. Pas dicek, ditarjih, diperiksa, diteliti hadis ini, nggak ada ya. Sahih Muslim nggak ada. Sahih Bukhari tidak ada. Sunanut Tirmidzi tidak ada. Di dalam Sunnah Abi Dawud tidak ada. Di dalam kitab-kitab yang masyhur tidak ada. Ternyata ketika dicek lagi kepada orang yang mengatakannya itu, kamu mendapatkan hadis dari mana ini? Oh, saya bikin sendiri. Nah, itu hadis maudhu. Ya, jangan lupa tuh hadis maudhu. Hadis palsu. Hadis palsu. Hadis palsu. Ini ada yang kelewat nih ya, hadis apa lagi tuh? Selanjutnya hadis maklub. Perasaan udah ini hadis maklub ini. Ada yang pernah nulis belum? Hadis maklub. Coba lihat hadis maklub. Mungkin pernah diajarkan cuman tidak ditulis ya. Oke, kalau gitu tulis lagi dah sama kamu. Hadis maklub. Maklub. Apa itu? Maklub itu hadis maklub, yaitu hadis yang ada penggantian sesuatu di dalamnya. Hadis yang ada penggantian sesuatu di dalamnya.
Ada dua macam, yaitu hadis yang ada penggantian sanad, benar ya? Ada yang penggantian matan, penggantian sanad dan penggantian matan. Kalau yang penggantian sanad, umpamanya nama perawi, umpamanya ya, nama perawi Ka'ab bin Murrah diganti menjadi Murrah bin Ka'ab. Berarti ada itu, udah ya? Enggak ditulis mungkin dulu. Ya. Penggantian di dalam sanad. Nama perawi Ka'ab bin Murrah menenjet diganti dengan Murrah bin Ka'ab. Murrah bin Ka'ab. Kamu kalau buang air pada lama ya? Hah? Atau ini gantian? Antri. Kamar mandinya berapa? 3. Wow. Yang keluar ada 10. Berarti ya, oke. Kalau pergantian matan, penggantian dalam matan, contohnya hadis wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Masih ingat itu? Ingat gak? Ya. Seorang dan orang yang bersedekah dengan sedekah secara ikhlas ini, sehingga menyembunyikan tangan kanannya, sehingga tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kirinya. Ya kan? Ini salah apa betul? Salah. Yang betul? Dengarkan. Sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa-apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Ada yang salah? Apa yang salahnya? Sehingga yang betul, sehingga tangan kirinya tidak apa yang diinfakkan tangan kanan. Karena kalau kita infak pakai tangan kanan, itu yang sopan. Nah, ini hadis diganti atau dirubah, dibalikkan, dimaklub. Maklub itu diganti atau diputar, itu istilahnya. Yang seharusnya tangan kanan jadi tangan kiri. Yang seharusnya tangan kiri jadi tangan kanan, dibalik, diputer. Itu namanya hadis maklub. Hadis maklub. Berarti udah ya, ini hadis maklub udah nih, bisa coret. Hadis maudhu sudah. Hadis mungkar sudah. Hadis apa lagi? Ma'ruf. Hadis ma'ruf sudah.
Pakai obat lah. Hah? Obat apaan? Diare. Hai, kamu ngantuk apa ngelamun? Ngelamun? Ngelamunin apa? Enggak. Kirain mengelamun. Begini ntar ada yang datang. Jangan ngelamun. Ya, di pondok jangan pada ngelamun. Ngelamunin apa sih kamu? Matruk udah belum matruk? Belum. Oh iya ini matruk nih. Matruk. Ya. Hadis matruk. Matruk ya kap ya. Matruk ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi seorang perawi yang disepakati kedoifannya. Karena diduga berdusta. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang disepakati kedoifannya karena diduga berdusta atau berbohong. Ya. Jadi perawi ini ya disepakati oleh ulama-ulama lainnya, oleh perawi-perawi lainnya, ini perawi ini dhaif, lemah. Lemahnya itu kenapa? Karena dia terkadang berdusta. Ya, terkadang berdusta dia kalau bicara. Ada nggak temen kamu kalau diajak bicara kadang berdusta gitu, berbohong? Ada nggak temen? Nggak ada kayaknya di sini ya. Gak ada. Temen yang suka berbohong. Punya ini nggak punya makanan nggak? Nggak punya. Padahal di dalam kotaknya ada terasi atau apa gitu. Ya. Terasi enak nggak? Kalau lagi pesantren enak dulu Ustadz. Kalau dikirim dulu mah nggak ada istilah sambangan ya. Zaman Ustadz tidak ada istilah sambangan. Setengah tahun itu nggak pernah ketemu sama orang tua tuh. Ya, setengah tahun. Kalau kelas terakhir, kelas 6, kelas 5-6 itu 1 tahun. Bukan 1 tahun bahkan. Kelas 6 itu kelas 6, kelas 5, 1 tahun setengah. 1 tahun setengah enggak pulang, enggak boleh pulang. Itu kalau dikirim apa? Dikirim makanan-makanan yang kuat itu seperti apa? Seperti salundreng. Salundreng tahu enggak? Abon ya, semacam abon. Tapi abon kampung ya.
Serundeng dari apa? Kan? Kelapa kan? Kelapa. Udah pernah belum kamu makan serundeng? Sering. Buat itu ya, buat apa namanya? Nasi apa? Apa sih ketan ya? Ketan kuning ya? Terus pakai apa lagi? Oh, ayam goreng ya? Oh iya. Ayam goreng. Tahu kan serundeng? Yang lain tahu serundeng? Kan? Enggak. Enggak tahu tuh. Kalau abon tahu abon? Abon. Nah, percis kayak abon. Cuman kalau serundeng itu dari kelapa ditambah dengan apa? Lengkuas. Terus kadang kacang ya, pakai kacang. Hah? Kacang kurang tahu. Kadang pakai kacang. Kadang pakai ikan asin apa? Teri. Oh enak itu. Kalau Ustadz dulu di apa? Dikirimnya apa? Dikirimnya goreng terasi. goreng terasi. Zaman dulu lah. Kalau zaman sekarang mungkin pada diketawain. Tapi lo bayangkan, kalau Ustadz mau makan itu teman-teman pada ngerubungin. Lah, mau ngapain lo? Ikut makan apa? Makan terasi goreng. Enak bener itu. Terasi goreng dicampur dengan minta cabe. Wih, itu enaknya Masya Allah. Cabe gelondongan. Cocol ke terasi goreng. Nikmat bener makannya. Kan? Apalagi kalau digoreng cabenya. Lah, kamu ketawain. Belum pernah soalnya. Coba kamu minta terasi goreng. Ya. Terasi goreng. Lah kalau kamu dikirim apa sekarang ini? Kan? Mie. Mie ya? Hah? Oh duit. Dulu mah nggak ada duit lah. Susah. Orang iurannya aja berapa per bulan? Iuran per bulan untuk pesantren, belajar dan sebagainya itu, untuk makan dan sebagainya dikirim 10.000. Ya, iurannya 7.000. Jajannya 3.000. Makan ke Padang, nasi Padang dengan ayam berapa? 75 perak. Kalau sekarang berapa? Padang 17. Udah berapa kali lipat? Berapa? Bisa 20-an dengan ayam. Kalau apalagi kalau di hotel. Nah, itu gara-gara krisis moneter tahun berapa tuh? Krisis moneter tahun 1998. Nah, 1998. Dari 1995 ya. Itu sudah krisis tuh. Sehingga uang Indonesia itu yang tadinya 2.000 rupiah $1 naik sampai 16.000. Jadi murah sekali tuh. Sekarang berapa? $1 berapa sekarang? Hampir 16 ya. Hampir 16.000. Zaman Habibie menurunkan dari 16.000 menjadi turun lagi ke sampai 12.000. Kemudian naik lagi terus zaman Jokowi sekarang hampir 16.000 lagi. Ya. Begitu. Apalagi yang luar biasa turun harga uangnya itu uang Turki. Turki itu apa uangnya? Turki uangnya apa?
lira apa ya namanya. Nah itu apa? Kalau kita beli beli air kopi ya, mau ngopi nih ngopi di situ tuh di warung, mau ngopi di warung, bang bikinin kopi ya, dibikinin kopi, gulanya dikit aja, agak pahitan dikit, bayar berapa bang? 2 juta. pernah 2 juta. Itu di mana? Di Turki. Ya, ada yang pengen ke Turki? Hah? Ada? Ayolah, kamu coba, ada keinginan. Anak Ustadz pengen ke Turki tuh. Harus bayar berapa? Harus bayar 20 juta dulu. Tapi itu untuk sekedar untuk apa? Untuk cadangan aja. Ya, kalau nanti tidak beasiswa. Kalau beasiswa nggak ada bayaran, yang penting ininya. Kamu kan yang pertama punya hafalan Al-Quran, ya, punya hafalan Al-Quran, ya tuh 30 juz dites tuh. Kemudian setelah dites bacaan Al-Quran, tahfidnya bisa nggak 30 juz? Nah, kalau sudah bisa, maka tinggal apanya? Tinggal pengetahuan tentang Turki itu. Dengan bahasa apa? Bahasa Inggrisnya. Nah, kalau tidak pakai bahasa Turki, bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris kamu tuh jangan pada dipendem. Coba dari sekarang terus aja coba untuk berbicara, jangan malu-malu. Karena nanti akan bermanfaat kalau kamu sudah keluar dari sini pengen ke kuliah di mana gitu. Itu bahasa Arab, bahasa Inggris masih diperlukan. Oke. Itu ya. Tahfidz dan bahasa. Baik itu Arab ataupun Inggris. Don't forget to try. Ya. To practice your language every day, every time. Don't forget, don't be lazy, jangan malas. To practice your language. You understand? Yeah. Okay. If you understand, you must try your ability in speaking English. Which who? Dengan siapa? You speak English with your friend. Your friend in the classroom or in the bedroom or in the bathroom. Oh yes. I have no one friend only. No, I haven't. Saya tidak punya. You may speak English with yourself. Kamu bicara bahasa Inggris dengan dirinya sendiri. How are you? I'm fine. Where will you go? I want to go to Jakarta. What for? I want to buy anything. Sendiri aja udah ngomong. Kamu. Orang gila. Gak apa-apa disebut gila kalau sedang belajar. No problem. Gak usah takut. Gak usah merasa malu kalau ada orang yang mengatakan gila kamu. Tapi nanti lo coba ya, nanti 3 tahun setelah ini siapa yang gila? Ya, siapa yang gila? Nanti 3 tahun ke depan saya bergila-gila untuk bicara bahasa Inggris dan bahasa Arab. Sekarang sampai 3 tahun nih, SMA kan 3 tahun. Tapi nanti lo siapa yang gila?
kamu apa saya? Nanti yang tergila-gila, yang tadi mengatakan gila. Ya, begitu kalau kamu ingin bisa. Neng, berapa menit, Neng? Sakit perut. Kamu makannya sih itu, cabai melulu. Ya. Oke. Jadi kamu itu punya bakat semuanya. Berbahasa itu punya bakat semua ya. Tinggal siapa yang mau nyoba, berani nyoba, dan siapa yang tidak. Itu aja bedanya. Semuanya bisa. Ya, semuanya bisa. Buktinya di pesantren kayak bukan pesantren di mana, atau di pesantren kayak di Gontor ataupun di Pare. Di Pare, kenapa semuanya kok jadi bisa? Nah, karena mau ngomong. Coba kamu ke Pare, ke sana. Mau apa ke Pare? Saya mau belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab. Di mana di sana? Di Pare. Ya, di sana diem aja. Gak pernah ngomong, gak pernah apa. Enggak akan bisa walaupun 10 tahun. Tapi walaupun hanya 1 tahun, kamu terus aja bicara, ngomong dengan siapapun. Bahkan kalau tidak ada orang sendiri ngomong. Kayak orang gila. Pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab. Bisa setahun. Yeay. Masing-masing kan punya teman kan? Punya. Pilih teman kamu. Ayo, mulai dari sekarang tulis perjanjian. Ya. Menimbang, mengingat, memperhatikan bahwa mulai hari ini sampai apa? Sampai nanti kelas 12 kita bicara bahasa Inggris di kamar, bahasa Arab di luar kamar. Kalau melanggar maka bayar Rp1.000. Lumayan 1.000 juga. Ya kan? Udah, alhamdulillah. Nah, kenapa? Nggak nyala. Waduh. Berarti nggak masuk ke sini dong kalau nggak nyala. Oke. Setahun kamu bisa. Asal benar-benar dong. Bikin perjanjian antara teman ya. Perjanjian. Melanggar bayar 1.000. Ya. Kalau dulu Ustadz berapa? Melanggar bayar Rp100. Bukan, Rp50. Sama temen tuh, sama temen sekamar. Temen sekamar. Jadi kalau di dalam kamar pakai bahasa Inggris, kalau di luar kamar pakai bahasa Arab. Itu baru kelas 1, baru masuk. Ya, baru masuk. Banyak teman-teman yang mentertawakan banyak ya. Ada banyak yang mentertawakan. Karena apa? Karena ya maklum orang baru bisa bahasa Inggris. Ya. Kalau kita mau bicara, ada yang lupa ngambil apa? Ayo. Halo? Kalau kita lupa mau bicara bahasa Inggris atau bahasa Arab, yang diambil apa? Buku apa? Buku kamus. Jadi harus punya kamus kamu itu. Kamus bahasa Inggris yang tebalnya segini. Minta dong sama orang tua. Kamus segini. Ustadz atau di mana di sana di Gontor itu semua anak harus punya kamus yang tebalnya segini nih. Ya. Nama kamusnya kalau tidak salah Hanswer atau apa ya? Lupa lagi. Hanswer
learn dictionary from English into English. Terus gini. Kemudian bahasa Arabnya kamusnya apa? Wajib punya munjid yang tebalnya segini. Sekarang mungkin harganya lebih dari 1 juta. Kan? Iya, kadang-kadang dibawa. Kadang-kadang Ustadz kadang-kadang bawa kemana-mana, orang pada ketawa ya. Ketiduran di masjid. Ya kan? Kalau habis sholat nih. Habis sholat duhur mau makan. Harusnya makan kan. Habis duhur itu makan. Kemudian masuk lagi nanti jam 1:30. Ya, habis sholat itu kita belajar ketiduran. Itu tidurnya di mana? Bantalnya pakai munjid. Itu kalau malam Ustadz tidur pakai munjid, nggak punya bantal Ustadz ya. Munjid. Ntar kalau ada yang lupa tinggal lihat. Oh iya. Sih. Gitu. Punya kamus? Kamu punya kamus? Ah, ini. Bahasa Inggris? Nggak punya. Bahasa Arab? Nggak punya. Berarti kemauannya masih belum maksimal. Coba kamu minta sama orang tua, Pak, ya, Bi, beliin kamus dong. Kamus apa? Bahasa Inggris. Inggris tuh Indonesia, Indonesia tuh Inggris. Itu ada yang setebal gini. Hasan Sadeli, ya, dengan Mikal, gitu. Hasan Sadeli, yang masyhur. Kalau bahasa Arabnya kamus yang setebal gini nih. Karangan siapa? Mahmud Yunus. Mahmud Yunus. Ya. Atau ya Mahmud Yunus juga ada yang Arab Indonesia, Indonesia Arab. Ya. Itu kalau kamu pengen bisa ya. Tapi kalau kamunya tidak pengen bisa mah ya susah juga ya. Pertama kemauan, kedua sungguh-sungguh rajin, ketiga tidak menyepelekan itu. Ijhad wala taksal wala taku gopilan. Karena ada matul uqbal liman. Jadi ada berapa poin untuk kita sukses. 1, kesungguhan. Kedua, tidak mal. Yang ketiga, tidak menyepelekan. Sungguh-sungguh, tidak malas, tidak menyepelekan. Itu 3. Ya? Itu tip untuk supaya kamu sukses. Sungguh-sungguh, tidak malas, tidak menyepelekan. Fahimtum? Fahimna, fahimtunna ya. Fahimtunna, fahimna. Alhamdulillah. In kuntunna fahimtunna. Fa laisa illa an tujarrib. Ya. Lianna jarrib walahid. Ah iya. Jarrib walahid takun arifan. Coba dan cobalah, maka kamu akan tahu atau bisa. Nah, dicoba, coba. Insya Allah kamu bisa. Iktafaina bihadza wa insyaallah nastamiru fi ba'd wa naqulu lakum akhiran ilal liqa fil munasabah al atiyah. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.